persis posisi vertikal dengan kecepatan mencapai supersonik, sehingga pesawatnya itu hancur menjadi puing-puing kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Maulana Fatih. Don't forget to subscribe, like, comment, and share my video. Oke, kawan, kali ini kita menuju kota Palembang. Tadi kita dari dermaga jembatan 5, tepatnya di desa Telang Makmur, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Wow, Telang. Nah, jadi ini adalah jalur perairan yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk harga tiket satu penumpang untuk kapal speedboat ini, satu orangnya itu 50.000, kawan. Untuk menuju kota Palembang sendiri, di sini ada dua dermaga. Dermaga pertama itu ada di Pasar 16 Ilir, itu di pusat jantung kota, atau dermaga yang kedua di Tanjung Api-Api. Fungsinya sama-sama menuju kota Palembang, cuma bedanya kalau yang mobilitasnya itu untuk berniaga berdagang pasti menepinya itu ke dermaga Pasar 16. Kalau juga rumahnya dekat di sana pasti pilihnya di sana. Kalau yang di Tanjung Api-Api ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ois. Wow, tadi ekstrim bro. Tadi boleh sampai mana sih penjelasannya? Oh ya, kalau yang di dermaga Tanjung Api-Api itu untuk warga Palembang yang berada rumahnya di kisaran Tanjung Api-Api, Talang Jambi, bandara dan sekitarnya. Nah, ngomongin tentang Sungai Musi. Jadi Sungai Musi ini mempunyai kisah-kisah sejarah ya di dunia perairan kota Palembang. Allahu Akbar. Wuhu. Banyak kejadian yang sampai saat ini masih dikenang, terutama di Sungai Musi. Ya, salah satu diantaranya itulah salah satu diantaranya nih ya, peristiwa jatuhnya pesawat terbang Silk Air. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi peristiwanya jatuhnya pesawat Silk Air ini terjadi di tahun 97 pada tanggal 19 Desember. Allahu Akbar. Ini resiko gelombang airnya tinggi, brother. Nah, jadi Allahu Akbar. Jadi penjelasan tadi sampai mana sih? Karena aku udah lumping ya. Udah selesai belum nih gelombang airnya nih?
Oke, udah kita masuk perairan Sungai Musi yang besar nih ya. Jadi untuk pesawat Silk Air itu sendiri membawa penumpang yang berjumlah 104, 97 penumpang, dan 7-nya lagi itu awak ya, awak ke pesawat, tugas pesawat. Nah, pesawat ini landing dari take off dari Jakarta menuju ke Singapura. Persisnya di situ tuh jatuhnya tuh. Persisnya jatuhnya itu bukan di sini kawan. Jatuhnya itu di Kecamatan Songsang, tapi di Sungai Musi ya bener. Jatuhnya pesawat Silk Air itu di Sungai Musi dengan membawa penumpang berjumlah 104 orang yang take off dari Jakarta menuju Singapura Changi Airport. Diperkirakan hasil investigasi setelah jatuhnya pesawat Silk Air itu hasil penemuan dari KNKT, Komite Nasional apa ya? KNKT bener ya? Komite Nasional Kecelakaan Transportasi. Diinformasikan cuaca pada saat itu tidak mengalami, cuaca pada saat itu tidak tidak buruk lah. Ditambah lagi hasil penemuan dari KNKT yang berdasarkan penemuan black box di pesawat Silk Air itu, pesawat dalam kondisi prima, tidak mengalami trouble sedikit pun. Lantas apa yang membuat ini? Lantas apa yang membuat pesawat Silk Air itu bisa jatuh persis posisi vertikal dengan kecepatan mencapai supersonik sehingga pesawatnya itu hancur menjadi puing-puing kecil? Hasil dari NTSB Amerika, National Transportation Safety Board, menginformasikan bahwasanya Allahu Akbar. Woo! Hasil investigasi dari NTSB Amerika bahwasanya pilot sedang mengalami beban dalam hidupnya kena mental ya, karena kalah di perdagangan saham sehingga hutangnya mencapai, kalau di kurs rupiah ini itu hampir 2,5 miliar, belum lagi itu di perdagangan saham, belum lagi di perdagangan yang lain. Nah, hasil itu diperkuat dengan adanya pendaftaran asuransi dari pilot Su Xiaoming ya untuk anak istrinya. Jadi ketika pilot ini sudah tidak ada, dia bisa mengasuransikan untuk anak dan istrinya. Ya, itulah ya hasil investigasi dari NTSB dipadukan juga dengan KNKT, bahwasanya pesawat Silk Air itu jatuhnya bukan oleh karena cuaca dan juga oleh kondisi pesawat yang tidak prima, tapi ada mental illness, depresi dari seorang pilot yang sedang dalam masalah kerugian di pasar saham. Ini bentar lagi. Nah, ini nih. Itu sampai ke sana tuh menuju dermaga 16 Ilir, tapi kalau kita ke sini lewat dermaga Tanjung Api-Api. Jadi kesimpulan yang bisa aku ambil di sini adalah ketika kita lagi mengalami satu masalah pribadi, depresi, mental illness, mending
nggak usah dulu beraktivitas, mending kita rehat sejenak dulu. Ya gunanya apa? Supaya kita nggak merugikan orang lain gitu, supaya juga kita nggak jadi beban orang lain juga, dan juga pikiran kita itu makin enteng. Coba itu tadi, kalau lagi ada masalah pribadi jangan dulu kerja, coba tenangin pikiran dulu, mendekatkan diri dulu kepada Allah ya, dengan cara sholat, zikir sih. Itulah tuntunan agama dalam ajaran saya ketika kita menghadapi ya satu momen dimana hidup kita ini ada masanya titik rendah dalam hidup, depresi dan segala macam. So jadi buat kawan-kawan yang menonton video ini bisa ambil hikmahnya dari kejadian pesawat Silk Air tadi. Sudah 23 tahun lebih ya peristiwa ini berlalu, dan mudah-mudahan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tentunya, dan kita harapkan semua ini dapat kita berjalan dengan normal juga lah. Apalagi sekarang di tahun 2022 kita juga masih menghadapi yang namanya masa pandemik. Alhamdulillah kita udah sampai kawan. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.